Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zevanya Tamingon dengan program studi manajemen. Di sini saya akan memberikan materi untuk pemahaman eh, pada mata kuliah pasar uang dan modal. Baik, langsung saja. Di sini ada pasar uang dan modal. Pasar uang atau money market merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang untuk dapat melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan bukan bank. Pada pasar uang ini juga diartikan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Dan di sini ada transaksi yang dilakukan di pasar uang sendiri biasanya dilakukan secara sendiri atau juga bisa dilakukan melalui perantara atau broker. Dan transaksi peminjaman dana yang dilakukan di pasar uang juga memiliki jangka waktu yang cenderung pendek, yaitu berkisar dari untuk bisa 1 hari hingga 1 tahun maksimal. Dalam transaksinya, pasar uang memiliki beberapa instrumen di dalamnya yang secara umum instrumen ini hadir dalam bentuk surat berharga. Di sini ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang di sini ada indikator pada pasar, yaitu ada pasar uang dan juga pasar modal. Untuk jangka waktunya, pasar uang ini jangka waktunya itu jangka pendek, namun pada pasar modal ini jangka waktunya itu jangka panjang. Dan untuk produk yang diperjualbelikan pada pasar uang, yaitu ada sertifikat Bank Indonesia, ada surat berharga pasar uang, dan kalau untuk pasar modal ini, produk yang diperjualbelikan adalah saham, ada obligasi, dan juga reksadana. Dan untuk hasil atau return, kalau pada pasar uang ini adalah bunga. Namun pada pasar modal itu ada dividen dan capital gain. Untuk pelaksananya, di sini pada pasar uang adalah Bank Indonesia, dan pada pasar modal yaitu perusahaan efek atau bursa efek. Nah, di sini juga ada peranannya dalam pasar uang, yaitu peranti operasi pasar terbuka, dan pada pasar modal ini ada alternatif pendanaan perusahaan dan alternatif investasi bagi pemilik modal. Baik, langsung saja di sini ada fungsi pasar uang, yaitu pasar uang bagi sentral sebagai piranti untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Ada juga sebagai penghimpunan dana berupa surat-surat berharga jangka pendek dan sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Ada juga sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia dan juga memberikan informasi mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku peserta pasar uang. Dan di sini ada karakteristik pada pasar uang, yaitu ada orientasi profit, yang dimana menekankan pada kredit jangka pendek. Untuk pasar uang juga bersifat abstrak, tidak ada tempat khusus untuk perdagangannya seperti pasar modal atau pasar barang, dan transaksinya secara over the counter atau OTC, yaitu dilakukan oleh setiap peserta melalui DEX atau dealing room masing-masing pelaku pasar. Ada juga transaksi pasar uang bagi bank dilakukan oleh pejabat yang diberi kuasa yang disebut dengan dealer money market. Ada juga instrumen pasar uang mudah untuk diperdagangkan kembali, dan juga ada juga liquid, atau bisa dikatakan sebagai mudah untuk dicairkan. Dan di sini ada manfaat dari pasar uang. Apa saja manfaat dari pasar uang? Yang pertama ada terpenuhinya kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan, yang dimana ada lembaga keuangan dan pemerintah dari overnight yang sampai tempo 1 tahun. Dan untuk bagi pihak yang surplus dana, pasar uang juga dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang idle atau yang tidak terpakai. Dan bagi bank, di sini pasar uang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya agar saldo giro pada bank sentral tidak negatif akibat kegiatan clearing.
Berikutnya di sini siapa saja yang menjadi peserta pasar uang. Di sini ada bank, ada lembaga pemerintah, ada perusahaan asuransi, ada yayasan, ada lembaga keuangan lainnya seperti koperasi ataupun pegadaian, dan juga ada perusahaan-perusahaan besar, ada juga individu, dan juga ada broker. Berikutnya, di sini adalah contoh mekanisme transaksi di pasar uang. Di sini ada Bank Indonesia, yang di mana tertuju kepada Bank Harta. Bank Harta ini tertuju pada Bank Indonesia ini kan tertuju pada Bank Harta, atau disebut juga di sini ada di nota kredit. Dan Bank Harta itu tertuju pada Bank Karun. Di sini berupa pinjaman rupiah. Dan untuk barang Bank Karun ini tertuju pada Bank Indonesia, itu contohnya seperti nota kredit. Dan untuk Bank Harta, di sini mengalami kalah clearing, sehingga meminjam kepada Bank Karun di pasar uang antar bank. Dengan demikian, Bank Indonesia akan mengkredit account atau Bank Karun di BI dan mendebet akun Bank Harta di BI. Dengan demikian, Bank Harta memiliki cadangan giro yang cukup di Bank Indonesia. Namun, bank tersebut berhutang ke Bank Karun. Dan di sini yang berikutnya ada instrumen pasar uang. Itu terdiri dari call money, ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, ada juga surat berharga pasar uang atau SBPU, dan juga ada sertifikat deposito. Berikut juga ada bankers acceptance. Dan yang terakhir ada repurchasement agreement atau bisa disebut dengan repo. Di sini berikutnya ada call money. Apa itu call money? Adalah penempatan atau peminjaman dana jangka pendek yang bisa dikatakan dalam hitungan hari antar bank. Untuk lebih jelasnya, call money adalah instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara. Dan bagi bank yang menempatkan, pinjaman singkat merupakan aktiva bank, sedangkan bagi bank yang menerima penempatan atau pinjaman singkat merupakan kewajiban, atau sama dengan utang atau pasiva. Dan berikutnya ada pinjaman singkat yang dibukukan dalam rekening antar bank. Yang berikutnya di sini ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Untuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek atau 1-3 bulan dengan sistem diskonto bunga atau bunga. Dan SBI ini merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Dan berikutnya ada tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI yang ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Pada sejak awal Juli 2005, BI atau Bank Indonesia menggunakan mekanisme BI rate atau suku bunga BI, yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Yang berikutnya ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Dan pada SPBU juga sama halnya dengan SBI, merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh BI dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Dan berikutnya ada sertifikat deposito. Pada instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Dan sertifikat deposito juga di sini berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Dan ciri pokok yang membedakan dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh tempo itu melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang berikutnya di sini ada bankers acceptance.
yaitu suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing, di mana eksportir ini sangat tergantung pada pembiayaan akseptasi oleh bank domestik atau suatu bank asing. Dengan demikian, akseptasi adalah instrumen keuangan yang dirancang untuk mengalihkan resiko perdagangan internasional kepada pihak ketiga yang mengambil resiko tersebut karena ia memiliki keahlian dalam menilai resiko kredit dan menyebarkan resiko tersebut dalam berbagai pinjaman. Yang berikutnya, ini yang terakhir atau repurchasement agreement, yaitu adalah transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, di sini berikutnya ada resiko yang muncul dalam pasar uang. Di sini ada resiko pasar atau interest rate risk, ada resiko investasi, ada resiko gagal bayar, ada resiko inflasi, ada resiko valuta asing, dan juga ada resiko pada politik. Dan indikator pada pasar uang, apa saja yang meliputi indikator pasar uang? Yang pertama ada suku bunga pasar uang antar bank atau rupiah, yang tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. Ada juga yang kedua adalah volume transaksi pasar uang antar bank atau rupiah, jumlah transaksi antar bank dalam hal peminjaman minjam dalam bentuk rupiah. Dan yang ketiga ada suku bunga pasar uang antar bank. Di sini tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk US dollar. Dan yang keempat itu ada volume transaksi pasar uang antar bank atau US dollar, ada jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. Dan ada juga JIBOR atau Jakarta Interbank Offered suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. Yang berikutnya ada suku bunga deposito rupiah atau persenan per tahun. Di sini tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. Yang ketujuh, suku bunga deposito atau US dollar, tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk US dollar. Dan yang kedelapan ada nilai tukar rupiah atau kurs, yang dimana harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Dan yang kesembilan di sini ada suku bunga kredit, tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Yang ke-10 itu ada inflasi kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus suatu waktu tertentu. Yang ke-11 ada indeks harga konsumen atau IHK pada angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Yang ke-12 adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu instrumen investasi jangka pendek yang bebas resiko. Nah, di sini ada kesimpulannya. Dan untuk kesimpulannya, pasar uang ini berfokus pada instrumen keuangan jangka pendek dan likuiditas. Sementara pasar modal itu berfokus pada investasi jangka panjang dan modal. Untuk keduanya ini sangat penting dalam mendukung ekonomi dan pertumbuhan keuangan suatu negara. Ya, baik itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, terima kasih.